Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 1 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama Roja TV dan Radio Roja, membaca kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru, bab yang ke-25. Penulis mengatakan, Babu bayani syai'in min anwa'is sihr. Bab penjelasan tentang macam-macam sihir. Penjelasan tentang macam-macam sihir. Pertanyaan mungkin timbul, mengapa Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang macam-macam sihir. Jawabannya adalah maksud saya, mengapa Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan bab macam-macam sihir di dalam kitab Tauhid? Jawabannya adalah karena sihir tergolong dari perbuatan syirik akbar yang mengeluarkan dari agama Islam. Itu jawabannya ya. Jadi sihir tergolong dari perbuatan syirik akbar yang mengeluarkan dari agama Islam.
Taib. Kemudian kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam halaman 398. Qala Ahmadu rahimahullah haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Auf an Hayyan bin al-Ala qala haddatsana Qatan ibn Qabisah عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت, yang artinya berkata Ahmad yang dimaksud di sini adalah Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far adalah Gundar. Muhammad bin Ja'far berkata telah meriwayatkan kepada kami Auf. Auf meriwayatkan dari Hayyan bin Al-Ala. Hayyan bin Al-Ala berkata telah meriwayatkan kepada kami Qatan bin Qabisah. Qatan bin Qabisah mendapatkan riwayat dari bapaknya. Bapaknya telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Iyafah dan Tarq dan Tiarah termasuk daripada Al-Jibt. Sengaja saya tidak menerjemahkan itu semua. Nanti kita akan baca keterangannya. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid berkata, Qultu dzakara asy-syarihu rahimahullahu ta'ala hahuna syai'an minal khawariqi wa karamatil awliya. Aku berkata, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, pensyarah kitab Tauhid, yaitu Taisir Karimir Rahman fi tafsir kalamil Taisir Azizil Hamid, berkata beliau menyebutkan beberapa di sini beberapa al-khawariq, kebiasaan-kebiasaan di luar kebiasaan manusia, dan juga keramat-keramat para wali. وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال. Dan pensyarah kitab Tauhid juga menyebutkan sesuatu yang menipu kebanyakan dari manusia berupa keadaan-keadaan syaitan yang menipu kebanyakan dari orang-orang awam dan orang-orang bodoh. Maksudnya di sini adalah ada perbedaan antara keramat para wali Allah Subhanahu wa taala dengan khurafat, dengan hal-hal yang merupakan pemberian syaitan kepada manusia. Kalau keramat itu adalah khawariq, hal-hal yang di luar kebiasaan manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang saleh. Sedangkan al-ahwal asy-syaitaniyah, yaitu keadaan-keadaan yang di luar kebiasaan manusia yang merupakan bantuan dari syaitan untuk kawan-kawan syaitan dari jenis manusia, agar orang-orang awam dan orang-orang bodoh tertipu
dengan keadaan-keadaan yang di luar kebiasaan manusia tersebut. Seperti misalkan bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, bisa terlihat di dua tempat, bisa mengetahui nama seseorang dan tempat tinggalnya tanpa bertemu dan bertanya sebelumnya. Nah, ini di luar kebiasaan manusia. Ada yang itu adalah karamat para wali, ada yang seperti itu adalah hal-hal yang diberikan oleh para syaitan kepada kolega-koleganya dari jenis manusia. Wa dhannu annaha tadullu ala wilayatin min man jarrat ala yadayhi mimman huwa min awliya'i syaitan la min awliya'ir rahman. Dan manusia yang awam tadi, yang tidak faham tadi, mengira bahwa hal-hal yang di luar kebiasaan tersebut menunjukkan kepada kewalian seseorang yang terjadi padanya hal-hal tersebut. Padahal dia adalah wali-wali syaitan, bukan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang awam, orang-orang yang tidak faham mengira bahwa itu adalah tanda si fulan wali. Bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, bisa bergerak dalam keadaan yang cepat, atau bisa hidup setelah mati, gitu ya. Sebagian orang awam yang tidak paham mengira itu adalah keramat untuk para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sebenarnya itu adalah wali-wali syaitan. Kemudian pensyarah kitab Tauhid di dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, beliau berkata, wali Syekhul Islami kitabun Al-Furqanu baina awliya'ir Rahman wa awliya'i syaitan faraji'. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mempunyai kitab yang berjudul perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Maka silahkan membaca di sana. Qala rahimahullah. Kemudian pensyarah mengatakan, Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata Imam Ahmad, qala Ahmad, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah berkata kepada kami Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Auf, telah berkata kepada kami Auf an Hayyan bin Al-Ala, meriwayatkan dari Al-Hayyan bin Al-Ala. Qala haddatsana Qatan bin Qabisah, Hayyan bin Al-Ala berkata telah meriwayatkan kepada kami Qatan bin Qabisah an abihi, dari bapaknya, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sang bapak mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata wat tarqa wal tiyarata minal jibt. Sesungguhnya al-iyafah dan tarq dan al-tiyarah dari al-jibt. Qala Auf di sini maksudnya adalah Auf ibn Malik, seorang ahli hadis. Al-iyafatu zajrut tayr. Al-iyafah adalah menghalau burung. Artinya apabila ada kebiasaan kaum jahiliyah, apabila ada hajat
keperluan, maka mereka melepaskan burung atau menghalau burung yang ada di pohon. Apabila pergi ke kanan, maka itu dinyatakan sebagai burung barih, baik. Apabila pergi ke kiri, dinyatakan sebagai burung sanih, buruk. Kalau ke kanan berarti jadi, karena menunjukkan kepada kebaikan. Kalau ke kiri berarti tidak jadi, karena menunjukkan kepada keburukan. Nah, ini yang disebut dengan al-iyafah. Wat-tarq al-khattu yukhattu fil ard. Al-khat yaitu garis yang digaris di tanah. Itu disebut dengan at-tarq. Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah hajat ini dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Wal jibt qala Al-Hasan rannatus syaitan. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia adalah rannatus syaitan. Rannatus syaitan maksudnya adalah ajakan syaitan. Isnaduhu jayyid. Tafsiran ini sanadnya baik. Berarti tadi innal iyafah, sesungguhnya al-iyafah yaitu menghalau burung atau melepaskan burung saat ada hajat, dan tujuannya adalah apabila burung itu ke kanan, maka menunjukkan kepada tanda hajat tersebut dapat dilaksanakan. Dan apabila dia ke kiri, maka menunjukkan hajat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Kemudian at-tarq. At-tarq artinya adalah garis yang ditulis di tanah. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah hajat ini baik atau buruk. Kemudian disebutkan at-tiyarah. At-tiyarah adalah merasa bernasib sial karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Melihat warna merah merasa bernasib sial. Melihat warna hitam merasa bernasib sial. Melihat angka, melihat manusia, melihat burung, melihat hewan yang cacat, dan seterusnya. Atau mendengar perkataan-perkataan yang dianggap mendatangkan kesiaran. Ini tiarah. Dan wal jibt termasuk daripada al-jibt. Jibt adalah seruling syaitan. Baik. Wali Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihi qawluhu qala al-musnadu minhu. Dan diriwayatkan dari Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya bahwa itu adalah termasuk riwayat yang sesuai dengan sanadnya. Baik. Kemudian qauluhu qala Ahmadu huwa al-Imam Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Ahmad yang dimaksud tadi dalam riwayat adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, pelopor dari madhab Hambali, Imam Ahlu Sunnati wal Jamaah. Muhammad bin Ja'far wal masyhur bi Gundar al-Hudhali al-Basri. Beliau terkenal dengan panggilan Gundar. Al-Hudhali al-Basri berasal dari kota Basrah di Irak. Thiqatun masyhur. Beliau terpercaya, rawi yang terpercaya dan masyhur di tengah ahli hadis. Mata sanata 600. Beliau meninggal tahun 206. Wa Auf huwa ibnu Abi Jamilah bi fathil jim al-Abdi al-Basri. Al-ma'ruf bi Auf al-A'rabi. Auf yang dimaksud di sini adalah
ternyata Ibnu Abi Jamilah. Saya keliru tadi ya. Auf bin Abi Jamilah Al-Abdi Al-Basri, berasal juga dari kota Basrah, yang dikenal dengan panggilan Auf Al-A'rabi. Auf Al-A'rabi mata sanata 60 atau 47. Beliau wafat pada tahun 46 atau 47 Hijriah. Walahu 86 sah, dan umur beliau ketika wafat 86 tahun. Wa Hayyan ibn al-Ala huwa bitahtiyah wa yuqal Hayyan ibn Makhariq Abu al-Ala al-Basri maqbul. Hayyan bin al-Ala, yang dipanggil dengan Hayyan, yaitu bukan Hibban, Hayyan. Nah, ada huruf ya di situ. Dan namanya adalah Hayyan bin Makhariq. Kunyahnya Abu al-Ala, dari kota Basrah juga. Maqbul. Dia adalah seorang perawi yang diterima riwayatnya, maqbul. Kemudian waqatan bi fathatain. Qata, ya, qafnya ada fathahnya, ta-nya ada fathahnya. Qata. Abu Sahal Al-Basri, kunyahnya Abu Sahal Al-Basri Saduq, yaitu seorang rawi yang terpercaya. Nah, qauluhu an abihi, dari bapaknya. Bapaknya di sini adalah Qabisah bi fathi awwalihi ibni al-Makhariq bi dhammi al-mim, Mukhariq, ya. Abu Abdillah Al-Hilali sahabiyun radhiyallahu anhu nazal al-Basrah. Qabisah bin Mukhariq namanya dia. Kunyahnya Abu Abdillah Al-Hilali. Beliau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan turun kemudian berdomisili di kota Basrah. Makanya ulama-ulama hadis yang meriwayatkan tadi mendapatkan hadisnya dari Qabisah bin Mukhariq ini. Kemudian di sini disebutkan qaulu innal iyafa wat tarqa wat tiyarah min al-jibt. Qala Auf al-iyafa zajru at-tayr wat tafa'ulu bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha wa huwa min 'adatil Arab. Auf bin Abi Jamilah tadi Al-Abdi Al-Basri yang disebut dengan Auf Al-A'rabi berkata, al-iyafa artinya adalah zajrut tayr, yaitu menghalau burung dan beranggapan baik dengan nama-nama burung atau suara-suara burung atau lewatnya burung, dan dia termasuk dari kebiasaan orang Arab. Wa katsirun fi asy'ari, dan orang Arab banyak menyebutkan burung-burung di dalam syair-syair mereka. Nah, yuqal afa ya'ifu 'aifan idza zajara wa hadasa wa dhanna. Artinya diambil dari kata-kata afa ya'ifu. Al-'iyafa diambil kata-kata afa ya'ifu, 'aifan. Artinya jikalau menghalau kemudian berprasangka kepada burung-burung tersebut. Intinya merasa mengambil petunjuk dari burung, ya, mengambil petunjuk dari burung tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu qauluhu wat-tarq. At-tarq yakhuttu atau yukhattu bil ard. Kadza fassarahu Auf wa huwa kadzalik. Demikianlah yang ditafsiri oleh Auf bin Abi Jamil atau Al-A'rabi, dan itulah makna yang benar. Faqala Abu Sa'adat huwa ad-darbu bil hasa alladhi yaf'aluhu an-nisa. Yang artinya, berkata Abu Sa'adah, dia adalah ad-darb bil hasa, yaitu melempar dengan batu yang dilakukan oleh para perempuan. Ini Allahu alam ya, bagaimana bentuknya
tata caranya yang jelas melempar dengan batu, ya, yang dilakukan oleh para perempuan wanita jahiliyah yang dengannya mereka mengambil petunjuk, ya. Kemudian wa amma tiyarah fayatil kalam 'alaiha fi babiha insyaallah. Adapun perkara tiarah akan datang pembicaraan atas tiarah pada babnya insyaallah. Nanti ada bab tersendiri tentang tiarah. Baik. Qauluhu minal jibt ay as-sihr. Termasuk daripada jibt. Jadi al-iyafah, at-taraf, kemudian tiarah termasuk daripada al-jibt. Al-jibt artinya adalah sihir. Qala al-qadhi wal jibtu fil asli al-fashalu alladhi la khaira fihi. Thumma istu'ira lima yu'badu min dunillah walis-sahiri was-sihr. Jibt asal katanya adalah digunakan untuk ketidakberuntungan, kerugian yang tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Kemudian dipakai untuk apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk istilah tukang sihir atau istilah perbuatan sihir, al-jibt, ya. Ini asal kata daripada al-jibt. Berarti tadi al-iyafah yaitu mengambil petunjuk dengan melalui burung, merasa baik dengan nama-nama burung, merasa ada petunjuk ketika burung lewat, dan seterusnya. Kemudian at-tarq artinya adalah melempar dengan batu, ya. Kemudian mengambil petunjuk dari lemparan batu tersebut. Dan tiarah yang akan kita bicarakan nanti, yaitu mengambil merasa bernasib sial dengan apa yang didengar, apa yang dilihat. Itu semua adalah termasuk daripada al-jibt. Dan al-jibt artinya adalah sihir. Nah, kemudian penulis berkata, qauluhu qala al-Hasan rannatus syaitan. Qultu dzakara Ibrahim ibn Muhammad ibn Muflih anna fi tafsiri Baqi ibn al-Makhlad anna Iblis ranna arba'a rannat. Rannatun hina lu'in, wa rannatun hina uhbit, wa rannatun hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rannatun hina nazalat Fatihatul Kitab. Berkata Al-Hasan Al-Basri bahwa al-jib artinya rannatus syaitan, yaitu tangisan dari syaitan. Tangisan dari syaitan. Aku berkata, disebutkan Ibrahim bin Muhammad bin Muflih bahwa di dalam kitab tafsir Baqi bin Makhlad, seorang ulama tafsir, bahwa iblis menangis ataupun terisak-isak dengan dalam 4 keadaan, yaitu ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukhruj fa innaka rajim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarlah engkau dari surga, sesungguhnya engkau adalah makhluk terlaknat. Dan ketika dikeluarkan dari surga, kemudian ketika dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Nah, itu maksud daripada rannatus syaitan. Nah, jadi ini semua adalah termasuk daripada penafsiran al-jibt, yaitu rannatus syaitan, suara isakan atau tangisan terseduh-seduhnya iblis.
Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah, lamma la'ana Allah Ta'ala Iblisa, taghayyarat suratuhu an suratil malaikah, wa ranna rannah, fa kullu rannatin minha fid dunya ila yaumil qiyamah. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'i, berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis, maka berubahlah raut, rupa, dan bentuk iblis dari bentuk para malaikat, dan terseduh-seduh menangis setiap menangis ataupun uh, apa ya bahasanya itu, uh, ya teriaklah gitu ya di dunia, setiap tangisan atau teriakan darinya di dunia sampai hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. An Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kita lihat dulu sini. Ya, rannah itu suara syaitan. Suara syaitan. Nah, An Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ranna iblisu rannatan istama'at ilaihi junudu. Rawahu al-Hafiz Dhiya fi al-Mukhtarah. Dari Sa'id bin Jubair rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, maka iblis bersuara dengan suara yang mengumpulkan seluruh tentara-tentara. Ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Dhiya di dalam kitab Al-Mukhtarah. Ar-ranin as-saut. Nah, di sini jelaskan ar-ranin as-saut. Ranin adalah suara. Waqad ranna yarinu raninan. Dari kata Arab ranna yarinu raninan. Wa bihadza yadhhar ma'na qaul al-Hasan rahimahullah. Dan dengan inilah kita akhirnya memahami perkataan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Qauluhu wa li Abi Dawud wal Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahih. Al-musdad minhu wa lam yadhkur at-tafsir alladhi fassarahu bihi Auf. Qad rawahu Abu Dawud fi at-tafsir al-madhkur biduni kalamin hasan. Dan disebutkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Hibban dalam kitab sahihnya Al-Musnad min, yaitu yang tersambung darinya, sanadnya. Walam yadhkur at-tafsir alladhi fassarahu bihi Auf, dan tetapi tidak di dalam yang tersambung sanadnya tidak disebutkan tafsiran yang ditafsirkan oleh Auf Al-Arabi tadi. Waqad rawahu Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bitafsir madhkur biduni kalamin hasan, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan tafsir yang disebutkan tanpa perkataan Al-Hasan Al-Basri tadi. Baik. Inilah dalil yang pertama yang menunjukkan macam-macam sihir. Dari dalil yang pertama ini, kita ambil pelajaran bahwa makna dalil menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan contoh-contoh perbuatan sihir, yaitu al-iyafah, al-tarq, dan al-tiyarah. Nah, kemudian hubungan dalil ini dengan bab adalah menunjukkan contoh perbuatan sihir dan hukumnya haram, serta digolongkan sebagai perbuatan syirik akbar. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita lanjut kepada dalil yang kedua.
Qauluhu wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iqtabasa syu'batun minan nujum faqad iqtabasa syu'batun minas sihr zada ma zad rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin wa kadza sahahahu an-Nawawi wa adh-Dhahabi wa rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang belajar bagian dari ilmu nujum, maka dia telah belajar bagian dari ilmu sihir. Setiap kali dia menambah, maka bertambah pula ilmu sihirnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dan demikianlah juga hadis ini disahihkan oleh Imam An-Nawawi, Al-Dhahabi, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban. Qauluhu man iqtabasa. Qala Abu Sa'adat qabastul ilma waqtabastuhu idza alimtuhu. Abu Sa'adat berkata, iqtabasa artinya adalah belajar ilmu. Ya, qabastul ilma artinya jika aku sudah mengilmuinya. Jadi belajar ilmu maksudnya. Qauluhu syu'bah ay ta'ifatun min ulumin nujum. Syu'bah maksudnya adalah sebagian dari ilmu nujum. Wa syu'bah at-ta'ifah wa minhu al-hadith al-haya'u syu'batun min al-iman. Dan arti syu'bah adalah bagian. Di antaranya bagian dari keimanan seperti disebutkan dalam hadis. Ay juz'un minhu, yaitu bagian darinya. Qauluhu faqad iqtabasa syu'batun minas sihir al-muharram ta'lamuhu, yang artinya sungguh ia telah belajar bagian dari ilmu sihir yang diharamkan. Sungguh ia telah belajar dari ilmu sihir yang diharamkan. Qala Syekhul Islam rahimahullah faqad sarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna ilma an-nujum minas sihr. Wa qala ta'ala wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa ilmu nujum termasuk dari sihir. Ilmu nujum, ilmu mengambil mengaku mengetahui tentang sesuatu melalui bintang-bintang. Nah, ini termasuk daripada sihir. Disebut dengan ilmu nujum. Ya, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia juga sudah jadi kata baku nujum, yaitu perbintangan untuk meramal atau mengetahui nasib orang. Ya, perbintangan, ilmu perbintangan untuk meramal atau mengetahui nasib orang. Ini termasuk daripada sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan seorang tukang sihir tidak akan beruntung apapun yang dia lakukan. Hadis riwayat surat Toha ayat 69. Qauluhu zada ma zad ay kullama zada min ta'allumi ilmi nujum zada fil ithmi al-hasil bi ziyadati al-iqtibas min syu'abi. Maksudnya adalah setiap kali menambah dari belajar ilmu perbintangan, maka bertambah dosa yang dihasilkan dengan bertambahnya ilmu dari bagian-bagian ilmu perbintangan tersebut. Fa inna ma ya'taqiduhu fi an-nujum min at-ta'thir batin, kama anna ta'thir as-sihri batin. Karena apa yang diyakininya
dari karena apa yang diyakininya dari ilmu perbintangan di dalam memberikan pengaruh adalah sebuah kebatilan. Artinya bintang tidak bisa memberikan pengaruh. Sebagaimana pengaruh sihir yang dihasilkan dari sihir adalah batil. Maksudnya, eh, apabila ada orang meyakini hujan ini karena bintang ini, terjadi seperti ini karena bintang ini, maka ini adalah sebuah kebatilan. Sebagaimana juga perbuatan sihir adalah sebuah kebatilan. Nah, nah itu kira-kira yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insya Allah masih tersisa 2 dalil lagi yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan tadi adalah dalil yang kedua yang kita pelajari yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menegaskan belajar ilmu perbintangan, ilmu nujum, berarti telah berbuat sihir. Yang menunjukkan bahwa ilmu perbintangan adalah contoh dari perbuatan sihir dan hukum belajarnya haram dan serta digolongkan sebagai perbuatan syirik akbar. Nah, wallahu a'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Pada pertemuan ini tadi kita memulai bab yang ke-25 membicarakan tentang macam-macam sihir. Dan sudah kita sebutkan penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika menyebutkan bab ini di dalam kitab Tauhid, tujuannya adalah untuk menunjukkan contoh perbuatan-perbuatan sihir dan perbuatan-perbuatan sihir itu adalah hukumnya haram serta tergolong dari perbuatan yang mengakibatkan syirik akbar. Kemudian dalam pertemuan ini kita belajar 2 dalil. Hadis yang pertama hadis Qabisah bin Mukhariq yang menyebutkan bahwa contoh perbuatan sihir adalah al-iyafah, at-tarq dan at-tatayyur. Dan al-iyafah adalah bersandar kepada burung tentang hal-hal yang baik. At-tarq adalah menulis di tanah atau melempar dengan batu untuk mengambil petunjuk kebaikan. At-tatayyur adalah merasa bernasib sial apabila melihat atau mendengar sesuatu. Dan itu semua adalah contoh-contoh perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena menyamakan selain Allah, yaitu dalam hal ini burung, atau batu, atau hal yang didengar atau yang dilihat dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu mengatur, mencipta, berkuasa. Kemudian dalil yang kedua yang kita pelajari, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menegaskan bahwa belajar ilmu nujum berarti telah berbuat sihir. Kenapa demikian? Karena menyamakan bintang dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam perkara pengaturan kekuasaan dan penciptaan. Dan ilmu nujum termasuk daripada perbuatan sihir yang merupakan syirik akbar karena meyakini bintang-bintang yang mengatur, mencipta, dan berkuasa. Semoga yang disampaikan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.